Tissot itu termasuk entry level yang biasa orang kalau beli jam Swiss belinya Tissot kan? Oh sekarang orang belinya Offtech bos. Oh iya. Offtech dari Swiss? Bukan Swiss. Bukan Swiss, tapi lebih bagus dari Swiss. Oh of course ya. Tissot nggak ada karbon. Offtech luar nggak ada biasa karbon. Tissot nggak ada beda turbilong. lagi. Offtech nggak ada turbilong. Beda bos. Gimana? Tissot nggak ada turbilong. Offtech ada turbilong. Ada turbilong. Oh iya dong. Apa lu mau nge kantor gue coba Tissot mana yang ada turbilong? Coba lu ngomong. Nggak ada. Makanya. Belum mampu bikinnya. Itu dia masalahnya Udah, bos. jangan sombong-sombong lah. Halo, oke. Jadi konten hari ini itu kita mau bahas Market leader. Market leader jam tangan yang semua orang udah tahu lah ya. Betul, sebenarnya. market leader jam tangan Swiss brand. Ini kita lihat dari analisanya dari apa namanya nih Instagramnya Algo Search ya namanya ya. Kita lihat dari dia dan menurut kita apa yang dia search, apa yang dia bahas ini oke nih. Maksudnya Kita discuss aja. ceritanya. sesuai dengan apa yang kita rasakan di market ini sekarang. Tapi udah pasti kan peringkat 1 kan always Rolex. Yap. Dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Cuman yang gue pengen kasih tahu ke orang-orang ini nih, penjualannya gila banget. Bisa sampai 2 kali sampai 3 kali lipat dari para kompetitornya dia loh. Ini kalau kita lihat dari datanya ini, nomor 1 itu yang mimpin adalah Rolex. Market leader adalah Rolex ya. Yang kedua tuh ada Cartier, ketiga ada Omega. Wow. Keempat ada EP, kelima Patek Philippe, keenamnya baru Richard Mille. Nah, baru yang di bawah-bawahnya itu dia ada Longines, ada VC, oke, dia ada Breitling, dia ada Tissot. The hell? Tissot bro? Bisa masuk. Tissot di atasnya IWC. Wow. Oke, ada Hublot. Ada Swatch, bro. Hublot banyak yang benci aja masuk ya. Masuk. Rame juga kan? Iya. Ada JLC, ada Tag Heuer, ada Tudor, Panerai. Waduh, bro, kok Panerai kok kecil amat, bro? Panerai, bro. Ada Panerai, ada Bulgari, ada Chopard, ada apa nih? Banyak. Ya pokoknya banyak deh ya. Banyak lah. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nih, top 5-nya itu adalah Rolex, Cartier, Omega, EP, dan Patek Philippe. Coba, bro, lu lihat nih bro ya. Maksudnya sesuai dengan analisa ya dari si Algo Search ini, ya. Kenapa kita tuh mau bahas dan kenapa kita tuh agree? Karena sampai sekarang nih, dari tahun 2022 sampai 2024, itu Rolex tuh masih top leader. Kalau Rolex itu sebenarnya memang dia kan selalu peringkat 1. Iya. Yang gue pengen lihat itu tuh peringkat 2 sama 3-nya nih. Karena selama ini gue berpikir peringkat 2 itu Omega. Taunya Cartier. Taunya Cartier, Omega kegeser nih berarti Tapi kan. memang bener, emang 2 tahun belakangan itu emang Cartier emang lagi gila banget. Padahal modelnya Santos saja Santos, kan. Dumont, Tank, gitu-gitu ya. gitu-gitu ya modelnya ya. Tapi orang back to klasik ya. Yes, betul. Makanya yang gue lihat di sini kan Cartier kan dia kan emang lagi ngelit nih. Oke, nomor 2. Tapi kalau lu lihat bro dari grafiknya itu bro, jauh sama Rolex bro. Even nggak nyampe setengahnya Rolex gitu loh. Bener gak? 3 kali lipat kali Rolex. Betul. Nah, Omega ini yang gue penasaran. Ini Omega apa yang laku? Ya, Omega line up-nya apa sih? Seamaster, Speedmaster, oke. Ya kan, bolak-balik itu aja kan yang laku. Maksudnya gue nih yang dia ambil ini include sama Omega Swatch gak? Nah itu kalau dia. Kalau gue bilang itu include kayaknya harusnya ya. Karena di Indonesia ya, yang laku apa sih kalau Omega Speedmaster, Moonwatch. Cuma banyak beberapa teman gue yang orang yang tinggal di luar ya, katanya memang di Indo itu Omega itu nggak terlalu rame. Tapi kalau di dunia itu rame bro. Orang tuh suka sama Speedmaster gitu-gitu. Ya, Jam-jam James Bond gitu loh. Tapi makanya kan ini kan gue kan masih bingung nih. Ini tuh sebenarnya nih dia nyampur Omega, semua Omega yang luxury-nya atau emang sama Swatch. Kalau emang dia sama Omega Swatch, make sense. Gitu loh. Tapi gue denger di luar juga kayak jarang orang jual pada Omega nggak sekencang dulu bro. Omega dari dulu zaman gue ngeliatnya nggak pernah kenceng sih iya, sebenarnya. makanya itu loh gitu-gitu aja Omega kan. Tapi katanya di Europe itu orang suka Omega. Di Asia mungkin kurang kali ya. Orang Asia sukanya Rolex. Justru yang gue lihat ini harusnya tuh EP yang nomor 3 atau nggak Patek Philippe. Malah mereka yang di bawah Omega. EP dan Patek Philippe. Mungkin Patek Philippe tuh barangnya dikit. Oke. Orang mau beli juga barangnya nggak ada, mau gimana? Iya, setuju. Ya, EP pun juga sama. EP pun yang laku paling Royal Oak sama ROO paling ya. Yeah. Nah, Richard Mille, gue agree dia kenapa di posisi ke-6 di bawahnya mereka itu karena Richard Mille sesuai dengan yang udah pernah kita bahas, dia sudah terlalu mahal. Marketnya beda, betul. Nggak semua orang bisa beli jam tangan itu, ya karena harganya itu paling murah udah di sekitar 3M sampai 4M-an dan itu mahal. Ya. RM. Tapi ternyata Hublot itu juga masih rame-rame aja tuh. Iya sih. Masih oke juga. Walaupun banyak hujat, banyak yang ngejelekin, banyak haters ya kan. Tapi ya penjualannya masih bagus. Gitu loh. Iya. Lucu juga kan kayak gitu kan. Tapi gini lah bro, maksudnya yang gue mau tanya sama lu ya, kenapa tuh Rolex itu desainnya gitu-gitu aja ya? Tapi bisa terus leader gitu loh, terus ngelit sebenarnya dia. Kenapa ini opini gue pribadi ya.
Kalau menurut gua Rolex mungkin dia selalu mempertahankan dia punya desain klasik. Oke. Ya kan? Oke. Dan banyak orang bilang dia malas berinovasi lah. Kan kita juga sering komplain, gonta-ganti dial, gonta-ganti bezel gitu kan. Ya. Dimainin itunya aja terus gitu kan. Ganti-ganti warna gitu ya. Tapi sebenarnya yang bikin dia value-nya bisa bagus, kalau menurut gua pertama tuh soal steel, stainless steel-nya. Memang kenapa dengan seal-nya? Karena kan kalau misalnya jam seharga miliaran kayak Patek Philippe pun, itu tetap steel tuh dia pakai kandungan 316L kan. Oke. Sedangkan kalau si Rolex itu pakai 904. Jadi itu dia dipatenin sebagai baja terkeras. Kalau menurut gue itu juga alasannya kenapa Rolex yang gold sama yang steel bisa mahal yang steel kan di marketplace. Ya kan? Orang mungkin lebih lihat ke steelnya itu, bukan baja sembarangan gitu loh. Tapi yang gue bingung ya, kenapa kan Rolex kan keluar barang kan itu aja tuh, warnanya semua sama lah. Orang lihat tuh ganti warna lah, rantainya juga cuma 2 kan, Banyak Dexter, rantai. sama Jubilee, sama yang Dedet paling gitu kan. Presiden. Ya betul, tapi ya gitu-gitu aja bro, harusnya orang kan bosen gitu loh. Nah itu yang gue bingung. Bro, jangan mereka, gue aja bosen bro. Iya, Rolex, bener. lu aja bosen. Benar. Warnanya terus sama gitu loh. Apakah untuk orang-orang yang Gen Z sekarang ini, generasi baru ini nih, atau mungkin mereka udah ke doktrin nih, ya pokoknya kalau beli jam harus beli Rolex. Makanya tuh sampai sekarang Rolex dia nggak turun-turun gitu loh. Bicara soal bosen ya. Nah, Kalau lu itu kan jam tangannya banyak. Saya. Lu punya opsi untuk bosen. oke. Gue bosen pakai ini, gue mau pakai yang ini. Oke. Tapi buat sebagian orang tuh yang dia tuh mungkin hobi sama jam tangan itu cuma 20%. Dia Oke. buat daily, harian, yang penting butuh validasi, pakai jam mewah, luxury. Nah, mereka pasti belinya Rolex, udah nggak pusing. Oke. Ya kan mau bosen mau gimana ya, dia juga nggak punya kemampuan untuk beli banyak jam, misalnya bisa gitu juga ya. Ya. Ya kan? Kalau menurut gue sih gitu. Tapi oke lah ya, kalau emang Rolex memang itu susah ngomong juga sih ya. Ya karena lu nggak gitu suka Rolex. Sama kayak gue nggak gitu suka Rolex. Tapi itu bisa buat investment ya, bisa diakuin lah. Iya, betul. Tapi kalau lihat dari modelnya itu aja, boxnya juga warnanya juga gitu aja ya, nggak ada improve apa-apa. Tidak ada dari inovasi. box. Ya, intinya semuanya sama dah. Nah, cuma Bener bro, juga. yang di sini nih yang menarik di gua nih bro, tiba-tiba muncullah nama Swatch Group. Nah, ini Swatch Group ini emang lagi berkembang atau emang gimana bro? Swatch Group emang dari dulu, lu inget kan kalau ETA itu kan punya Swatch Betul. Group. Yap. Dia kan nggak cuma jualan jam murah Swatch doang, Ya. tapi kayak beberapa brand gede-gede itu di bawah naungannya Swatch Group. Emang dari dulu udah lumayan monopoli dan gede. Jadi kan di dunia industri jam itu kan ada Swatch Group, ada LVMH, ada Richemont. Ya, Richemont. Di bawah Swatch Group ada siapa aja, Richemont ada siapa aja. Nggak tahu deh, kita pernah bahas gak sih di YouTube dulu? Yang mana nih? Ya Swatch Group isinya ada siapa aja, Richemont isinya ada kayaknya siapa belum. aja. Belum, Nah, oke. itu nanti boleh lah Nanti boleh dibahas tuh. kita boleh dibahas lah. Oke. Jadi intinya banyak brand yang itu masuk ke Swatch Group juga, brand-brand terkenal bro. Contoh LVMH, misalnya Hublot, Tag Heuer. Hublot, Tag Heuer, ya. Itu masuk ke LVMH. Nah, kalau Swatch Group kan banyak, termasuk Omega. Makanya Oke. kalau mau jadi Moon Swatch kan. Iya, tapi kalau yang lu lihat di sini nih, maksudnya kan yang lawannya mereka tuh adalah semuanya brand-brand gede, bro. Maksudnya kayak brand-brand yang mahal gitu lah ya. RM, Patek segala macam. Tapi bisa muncul Swatch, bahkan Tissot. Ini kan yang pernah kita bahas kemarin, Pen. Yang soal ini mereka kayak berspekulasi kan bikin Moon Swatch collab dan ternyata berhasil. Cuman Moonshot tapi Iya. tidak dengan blank pen. Mereka berhasil. Belampan ya enggak? kan? Ternyata banyak orang, kita pernah bahas di Moon Swatch ya, di konten Moon Swatch, tinggal nonton aja deh. Kenapa orang jadi mau beli sama jam tangan plastik gitu kan? Ya orang iseng, orang kepengen, Oke. harga murah, dapat experience Speedmasternya walaupun itu Swatch gitu kan. Iya. Ya kan? Ya, kayak gitulah kalau menurut gua. Tapi kalau lu lihat tuh bro ya di sini ya, yang bikin gue shock bro ya. Alang Enson itu jadi nomor paling bawah lu bro. Ya, tapi mungkin move-nya bagus kan. Marketingnya kurang kali. Tapi dia itu Iya jam tangan itu kan supposed to be kan saingan sama ini kan. Saingan sama Vacheron. Apa karena dia Vacheron. brandnya Jerman jadi begitu? Bisa jadi, Jadi kalah sama Swiss made. bisa jadi. Tapi kalau lu tanya gua alangnya sama PC, gua lebih suka alangnya Son. Ya itu dia kenapa dia bisa sampai di Kalau bawah gue- gitu ya. Terus harganya pun juga nggak mahal-mahal banget loh. Iya, itu underrated berarti kan? Kasian sebenarnya. Iya kan? Nggak usah dikasih udah kaya juga dia, bro. Oke, ini kan kita kan bahas tentang brand nih bro ya. Maksudnya kalau yang lu lihat sekarang ini bro, gimana tanggapan lu dengan brand independen? Contoh kayak Eurowalk, MBNF, kayak SYT, udah bangkrut ya. Terus apa lagi? Iya dong, Eurowalk, MBNF, ya kan? Jaga Mengko masuk ya? Banyak. RJ, Roman RJ, Jerome. apa? Roman Jerome. Grubel Forsi. Grubel Forsi. Nah, itu mana semua tuh, bro? Grubel Forsi masih ada harusnya. Masih ada, cuman ada. maksudnya Yang udah bangkrut tau nggak apa? apa? MCT. Itu mah udah lama bangkrutnya, Pak. Udah lama tuh bangkrutnya tuh. Iya, MCT, SYT. SYT. Nah, makanya lain kali kalau bikin jam jangan pilih 3 huruf, bro. Pasti bangkrut semua. MCT, SYT, apa lagi? Kalau MU kalah terus. MU kalah terus.
MU emang kalah terus, bangke tuh MU. Udah dipecat tuh si botak tuh makanya tuh. Kesel gua sama dia. Ten Hag ya? Ten Hag. Ganti siapa? Harusnya ganti semua pemainnya, jangan ganti pelatihnya. Tuh pemain dicuci semua tuh. Gue jadi bola sih. Kalau udah bahas soal MU sakit hati kan. Sakit hati fans sih. Kesel sih. Abang nggak suka nih Bang nih MU ini kalau. Oke coba bro, lu bahas kenapa tuh merek independen sekarang itu. Sebenarnya nih ya namanya independent watch itu kan orang mungkin mau out of the box gitu ya. Kayak lu bikin Your Work, MBNF, MCT. Lu perhatiin deh jamnya itu semua aneh-aneh. Mungkin banyak orang yang berpikir, gue bosan lah jamnya bulat-bulat kayak tadi lu bilang. Bikin Rolex bulat gitu-gitu doang gitu kan. Bukan masalah bulat nih, warna-warnanya, modelnya itu loh. Iya, maksudnya kurang kreativitas lah. Kurang kreativitas lah, ya betul. Mereka bikin tuh yang kayak robot-robot, iya, yang kayak bagus-bagus tuh. Ya kan bagus-bagus. Devon. Ya kan, kayak Devon segala macam. Tapi pada kenyataannya tuh nggak semuanya bisa terima sama kalangan masyarakat gitu. Apa karena harga? Bisa jadi karena harga. Kemahalan. Ya kan, karena dia bikinnya kan handmade dong, ya kan. Yap. Dan pesanannya kan belum tentu banyak, belum tentu laku. Dia mau bikin produksi banyak pun costnya gede. Dia produksi dikit, costnya lebih gede lagi. Iya. Ya kan, kayak pesanan barang, misalnya lu pesan sekontainer, 10 kontainer kan harganya beda. Tapi sekarang kalau gue pikir-pikir ya, sekarang gue nggak pernah dengar orang beli lagi yang merek brand independen loh. Your Work lah, apalah nggak. Gue nggak pernah dengar bro. Ada. Oftek. Independen kan? Independen. Iya udah. Independen sih. Iya sih. Nggak, maksudnya bukan bro. Maksudnya yang di kelasnya mereka lah, yang udah harga MM-an gitu loh. Independent watch setahu gue kayaknya rame Moser kali ya. Oh Moser, oh iya yeah. Moser masih oke lah Moser lah. Ya, FP John ya termasuk independen nggak sih? FP John ya, FP John juga. Global Force-nya cakep. Global Force-nya cakep tapi. Nah tapi kita lihat yang bangkrut deh. XYT dia bikin inovasi loh, dia pakai. Bro dia pakai liquid bro. Ya kan? Gila tuh. Orang nggak bisa menerima kan? Nggak boleh. Produk itu orang nggak bisa menerima. Iya. Begitu juga dengan MCT. Yang bisa ngelipet-ngelipet tuh tanggalnya. Itu keren tuh bro. Keren. Karena mana mereka semua? Gone. Makanya. Nah, ditambah jadi lagi. Apa bikin jam tangan keren-keren kalau kayak gitu? Ditambah lagi banyak perusahaan independen yang tutup gitu kan. Iya, banyak. Takut gak beli jam independen? Takut. Udah beli mahal-mahal. Takut. Taunya perusahaan tutup kalau spare partnya susah. Nah gitu itulah mungkin itu salah satunya. Itulah the reason why kenapa tuh orang-orang pada mulai mundur sama jam tangan independen karena banyak banget yang bangkrut gitu loh. Orang kan pasti mikirin dong. Masih banyak yang penghobi masih banyak banget. Ya tapi itu cuma sekian persen dari yang kabur bro. Benar, gitu loh. Maksudnya kalau kayak yang gini nih, kalian kan udah keluar uang segitu banyak nih, misalnya 1M lah buat beli 1 jam tangan gitu loh. Ya kalau misalnya Anda pas beli jam tangan atau yang pabriknya bangkrut ya pasti takut lah. Ya kan, nanti next kalau misalnya mau dijual lagi gimana, bener gak sih? Tapi next kita mesti undang satu orang yang jago independent watch ya. Siapa ya? Siapa ya? Ada gak ya? Ya, kita carilah. Oh, kita ada tuh. Customer gue nanti coba kita undang ya. Coba kenapa, gue mau tanya sama dia, kenapa sampai sekarang lu tetap masih pakai jam tangan independent watch? Kenapa gitu loh? Apakah uangnya sudah terlalu banyak? Memang uangnya banyak. Karena biasanya gini nih, gue pernah ketemu temen gue, alasannya kenapa dia suka independen. Dia ngerasa kalau misalnya gue beli jam Patek Philippe gitu, itu gue beli sama company-nya. Jadi company, bukan company dia beli. Maksudnya dia beli merek itu adalah milik company itu kan. Gue beli mereknya gitu loh. Lu suruh company bikinin buat lu jamnya. Enggak, dia panggil artisnya bikinin jam buat dia. Itu. Bahasanya bener, jangan bilang lu beli company-nya anjir, siapa tuh? Ngeri amat. Beli lah, brand. Jadi kita beli brandnya. Nah dia ngerasa independent watch itu kan, dia kan orangnya agak antik. Ya kan? Dia sukanya bikin jam tuh ya yang one of one. Jadi ini dia ketemu sama si artisnya langsung, dia bikinin buat dia cuma 1. Buat dia doang, yang ngerti dia doang. Dan dia beli nggak buat jual lagi, nggak butuh resale value. Bahkan di jam tangannya itu nggak ada mereknya sama sekali. Tapi mirip Peter itu, kurang lebih kayak gitulah. Ya tapi oke lah ya. Ini yang dari yang grafiknya ini, dari yang tabel yang ini tadi kita lihat ya, untuk dari market leadernya memang kita setuju. Rolex itu emang nomor 1. Udah sekian lama tuh Rolex sampai sekarang tetap nomor 1. Ya, kalau turun paling mah cuma turun berapa persen doang dia penjualan itu, mah tetap nggak ada mau Cartier nomor 2 kayak mau apa kayak nggak ada setengahnya Rolex. Jadi harus diakuin ya mau gimana pun juga Rolex itu adalah memang rajanya bos, memang king dia. Mau keluarin Sky Dweller warna biru, hijau, nanti putih, keluar lagi besok warna orange kayak warna pink kayak tetap laku tuh, gue bingung beneran. Lebih gilanya kalau misalnya kayak lu punya Instagram di kolom search, lu cuma ketik hashtag Rolex aja, lu lihat keluar banyak. Lu ketika hashtag Omega beda jauh. Betul. Ya kan? Dan kalian kalau misalnya lihat artis-artis pun ya, Hollywood segala macam tuh, atlet-atlet juga mereka tuh pakainya banyak Rolex gitu loh. Nih, gue pakai Rolex sih.
Lu pakai Rolex ya? Gue pakai Panerai. Nah, itu. Ya hari ini lagi pakai Dedet, Bucket Dial, Rose Gold. Gue Pakai apa? pakai Panerai 1298. Ya, ini Panerai terbagus menurut gue di saat ini ya, karena ini adalah ceramik dan flyback. Lu Ya? kalau ketinggalan pesawat, tinggal pencet balik lagi pesawat. Flyback. Bukan ya? Enggak. Bukan ya? Lu orang gila. Bukan ya? Gue gak mau main sama lu. Oh, bukan ya? Deket ntar gue jadi Bukan gila. ya? Bukan ya? Oke, jadi gitu aja nih. Tapi beneran nih ya, ini kita cuman obrolan kayak waktu konten kemarin sebenarnya yang kita bahas kenapa tuh jam tangan pada hilang gitu kan gitu loh. Yang jam-jam beberapa jam tangan yang kayaknya Iya. udah nggak kedengeran. Nah, ini sekarang kita mau bahas. Bener juga nih kemarin yang si Willis bilang, kita belum pernah bahas yang ini nih, market leader nih kan. Ya market Ya, leader kan? ya sebenarnya Pokoknya- udah pasti Rolex. Cuman kan kenapa bisa begitu? Iya kok, kenapa lu kok bisa kayak begitu? Dan yang bikin shock adalah Patek Philippe bro. Gue kira nomor 2 dia bro, taunya dia nomor 5 atau 4 itu, saya udah lupa tuh. Ya, tapi anyway ini kan penjualan, Penjualan. bukan ngomong kualitas. Oh iya, Kalau ngomong jelas. kualitas Rolex sama Patek terlalu jauh. Terlalu jauh bro. Terlalu jauh. Patek is Patek, Rolex is penjualan. Ya. Oke. Nah, dan yang tadi shock lagi adalah Swatch. Nah itu dia. Jadi gua pun juga bisa shock nih karena di list gua itu gua pikir nggak ada Swatch, soalnya ada Swatch dan ada Tissot pak. Itu ada Tissot. Aneh kan? Tissot itu termasuk entry level yang biasa orang kalau beli jam Swiss belinya Tissot kan? Oh sekarang orang belinya Offtake bos. Oh iya. Offtake dari Swiss. Bukan Swiss. Bukan Swiss, tapi lebih bagus dari Swiss. Oh of course ya. Tissot nggak ada karbon. Luar Offtake nggak ada biasa karbon. Tissot nggak ada beda turbilong. lagi. Offtake nggak ada turbilong. Beda bos. Gimana? Tissot nggak ada turbilong. Offtake ada turbilong. Ada turbilong. Oh iya dong. Apa lu mau ke kantor gue coba Tissot mana yang ada turbilong? Coba lu ngomong. Nggak ada. Makanya. Belum mampu bikinnya. Itu dia masalahnya. Udah bos. jangan sombong-sombong lah. Gue bukan sombong, gue promosi, beda dong. Orang mah tahu gue promosi, beda. Jangan sombong. Oke, coba kalian setuju gak nih ya kira-kira nih gue next time kita undang kolektor yang punya jam tangan independent watch. Kita undang, gue ajak ngobrol, ntar di studio baru. Ajak makan dong. Makan? Ya habis ngobrol baru makan, gitu. Kata mama lagi makan jangan ngobrol, nggak sopan. Ya. Bentar. Ya. Kata mama lu kan? Lagi ngunyah-ngunyah. Oke, udah itu aja lah paling ya. Ya komen, Jangan lupa komen. jangan pada ribut di komen gue lah, berisik lu orang. Ya, bye. Bye.